Memang benar, istilah jangan menilai hanya dari covernya. Akan tetapi, terkadang cover memang menggambarkan isinya sob. Kisah kali ini datang dari Mas Bejo sob. Sudah sangat lama Mas Bejo menjomblo. Nah juga sudah sangat sering Mas Bejo ditolak cintanya hanya karena dia seorang kuli bangunan sob. Akan tetapi Mas Bejo tetap sabar dan ia yakin suatu hari ia akan bertemu dengan jodohnya. Kisah bermula ketika Mas Bejo diajak temannya untuk ngopi sob. Dan Mas Bejo pun sudah diingatkan temannya bahwa mereka akan pergi ngopi ke warung Pangku, di mana warung Pangku ini selain menyediakan makanan dan minuman juga menyediakan jasa. Mantap. Mas Bejo pun mengiyakan saja. Toh Mas Bejo juga tidak berniat untuk mantap-mantap dengan penjaga warung sob, meskipun ia jomblo. Sesampainya mereka berdua di depan warung, langsung disambut seorang penjaga warung yang masih sangat muda dan cantik sob. Mas Bejo pun sedikit tercengang. Dalam hati ia membatin, cewek secantik dia kenapa mau menjaga warung di mana background warung tersebut cukup gelap. Mas Bejo pun tak bisa mengalihkan pandangannya dari mbak tersebut sob, dan keduanya pun duduk setelah memesan kopi. Kopi mereka berdua pun diantar mbak cantik tersebut sob. Setelah mengantarkan kopi mereka berdua, mbak cantik tidak langsung pergi sob. Alangkah groginya Mas Bejo ketika mbak cantik tersebut malah duduk di hadapan keduanya. Teman Mas Bejo pun dengan santai mengajak ngobrol mbak tersebut, bahkan sesekali menggoda. Mas Bejo pun merasa terdorong dan ingin juga menggoda mbak tersebut. Akan tetapi mbak warung tersebut lebih agresif sob, lebih dulu menggoda Mas Bejo. Mas Bejo pun merasa senang dan akhirnya obrolan mereka bertiga semakin asik hingga Mas Bejo pun mulai berani dan meminta kontak mbak cantik tersebut. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Mbak cantik mengiyakan saja. Setelah mendapatkan nomornya, keduanya pun semakin dekat sob. Hingga pada suatu titik Mas Bejo menyatakan cinta terhadap mbak warung yang cantik tersebut. Mbak cantik tersebut pun juga merasa jatuh cinta terhadap Mas Bejo. Akan tetapi mbak cantik tersebut merasa rendah hati atau merasa rendah diri dan mengingatkan Mas Bejo bahwa ia hanya seorang wanita warung Pangku. Namun Mas Bejo mengesampingkan fakta tersebut dan merasa yakin bahwa mbak cantik tersebut bisa setia. Hubungan mereka berdua pun berjalan selama 2 minggu, 3 minggu, hingga 1 bulan. Hingga pada suatu hari mbak cantik tersebut lost contact sob. Mas Bejo pun merasa resah, mencoba mencari keberadaan mbak cantik tersebut dan memutuskan untuk menuju warung di mana mbak cantik tersebut bekerja. Sesampainya di warung, Mas Bejo pun langsung masuk ke dapur. Alangkah kagetnya ia disambut dengan suara ranjang berdecit sob, karena ia sudah merasa resah dan merasa terburu-buru langsung mendobrak pintu tersebut sob. Alangkah kagetnya ternyata mbak cantik tersebut sedang digarap seorang pria sob. Mas Bejo pun menangis dan mbak cantik pun kaget bahwa yang ada di hadapannya adalah Mas Bejo. Akhirnya Mas Bejo pun langsung pulang, merasa sakit hati dan hatinya memang sangat hancur sob. Padahal dahulu sudah diingatkan oleh mbak cantik bahwa ia hanyalah seorang wanita pekerja warung Pangku. Tamat.